Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mulyaningsih dari kelas MJ201. Saya akan mempresentasikan tugas UAS, pasar, dan lembaga keuangan. Berikut ulasannya. Latar belakang. Pada tahun 2022, sektor jasa keuangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam menghadapi ketidakpastian global dan pemulihan ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, mendorong pertumbuhan industri keuangan, serta meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen. Kondisi pasar modal menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan peningkatan jumlah investor dan emiten baru. Di sektor perbankan, kredit tumbuh positif namun perlu diperhatikan kualitas kreditnya. Industri keuangan non-bank juga menunjukkan kinerja yang stabil. OJK merespon kondisi ini dengan mengambil berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen. Perkembangan sektor keuangan. Berikut adalah infografis yang diperoleh. Kondisi pasar modal di Indonesia. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mencapai 4,099,6 pada 30 Desember 2022, menandakan bahwa pasar modal Indonesia berada dalam tren naik. Jumlah dana kelolaan reksadana baru juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 524.617 triliun, menunjukkan minat investor yang meningkat dalam berinvestasi di pasar modal. Jumlah emiten baru mencapai rekor tertinggi, yaitu 71 emiten, menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di pasar modal. Kondisi perbankan di Indonesia. 1. Kredit perbankan. Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh sebesar 11,17% year on year, dengan nominal kredit yang meningkat sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun. Kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar 13,27 triliun menjadi 499,87 triliun. Meskipun jumlah nasabah juga mengalami penurunan menjadi 2,40 juta nasabah. Oktober 2022 yaitu 2,53 juta nasabah. Yang kedua, dana pihak ketiga atau DPK. DPK tumbuh 8,78% year on year menjadi 7.974 triliun, didorong oleh peningkatan tabungan dan deposito. Yang ketiga yaitu rasio kinerja. Rasio NPF atau Non-Performing Financing perusahaan pembiayaan berada pada level 5,50%, naik 25 bps pada Desember 2022, yang menunjukkan tingkat kualitas kredit yang masih perlu diperhatikan. Kondisi industri non-keuangan di Indonesia. Berikut adalah infografisnya. Industri keuangan non-bank atau IKNB mengalami pertumbuhan yang positif dalam beberapa indikator kinerjanya, yaitu kumulasi pendapatan premi asuransi jiwa dan asuransi umum mencapai 280,24 triliun pada November 2022.
Piutang pembiayaan tercatat sebesar 409,49 triliun pada November 2022. Aset dana pensiun mencapai 341,87 triliun pada November 2022. Dana fintech peer-to-peer lending mencapai 50,30 triliun pada November 2022. Risk-based capital asuransi masih berada di atas threshold dan gearing ratio perusahaan. Pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Beberapa kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 antara lain mitigasi peningkatan risiko eksternal dengan mendukung penerapan standar Basel III Reform, penguatan pengawasan dan integritas pasar dan sektor keuangan. Lalu, upaya enforcement atau penegakan hukum terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Kemudian, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Lalu, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, termasuk transformasi digital dan ketahanan cyber. Program Edukasi Perlindungan Konsumen 2022. Lalu berikut adalah infografisnya. Program edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022 merupakan langkah yang sangat positif dan diperlukan. Literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana dan penguatan perlindungan konsumen dapat memberikan kepercayaan lebih bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan. Selain itu, fokus pada generasi muda dan kelompok rentan menunjukkan komitmen OJK dalam memastikan inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional dan stabilitas sektor jasa keuangan. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Berikut adalah infografisnya. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 menunjukkan upaya yang baik dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tindakan untuk memperkuat pengawasan, integritas, dan kehati-hatian dalam penyediaan dana atau penyaluran dana, serta mendukung inovasi digital di sektor keuangan menunjukkan respon yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan di lingkungan global dan nasional. Perlindungan konsumen juga menjadi fokus penting yang menunjukkan komitmen OJK dalam memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari risiko dan penipuan keuangan. Semua kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sektor jasa keuangan yang stabil, inklusif, dan berdaya tahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Kesimpulan, pada tahun 2022, sektor jasa keuangan di Indonesia berhasil mempertahankan stabilitasnya dan tumbuh secara konsisten. Pasar modal mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dengan peningkatan jumlah investor dan emiten baru, serta adopsi teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat. Di sektor perbankan, kredit tumbuh positif namun perlu diperhatikan penanganan kredit restrukturisasi akibat pandemi COVID-19. Industri keuangan non-bank juga menunjukkan kinerja yang baik dengan pemenuhan standar pengawasan yang ketat. OJK aktif berperan dalam mengambil langkah-langkah antisipatif dan terukur untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
menerapkan regulasi yang mendukung perlindungan konsumen, dan meningkatkan literasi keuangan menjadi fokus OJK untuk memastikan keberlangsungan sektor keuangan yang sehat dan berdaya tahan tinggi. Berikut adalah sumber referensi yang saya ambil untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.